Hei, kamu anak baru ya di sini, ucap wanita bertubuh bongsor. Sepertinya ia cukup disegani di sini. Kalau orang tanya, dijawab dong, sahut satunya lagi. Mata-mata dengan pandangan sinis itu menatap Amira. Saya, ucap Amira sedikit gugup. Iyalah, siapa lagi yang baru di sini? Ucap wanita bertubuh bongsor lagi. Iya, saya anak baru di sini. Kenalin, saya Amira, ucap Amira percaya diri. Dalam satu sel dihuni 5 orang. Nama yang bagus, tapi sayang nggak sebagus dengan nasibmu, komentar tahanan yang lain. Kenalin, aku Betty, tahanan paling senior di sini. Setiap penghuni sel ini harus tunduk padaku. Dan 3 orang ini adalah dayang-dayangku. Ada Dewi, Suci, dan juga yang pendiam, Elsa. Salam kenal semuanya, ucap Amira. Dengan percaya diri ia tersenyum lebar. Sambutan dan diterima dengan tangan terbuka. Itulah yang dia harapkan. Oke, sekarang kamu pijitin aku dulu, pinta Betty. Apa? Ogah, enak saja. Emang kamu pikir aku ini siapa? Seenaknya main suruh-suruh aja, tolak Amira tegas. Orang seperti dia mana mau diinjak dan disuruh begitu saja. Wah, nantangin dia bos. Sepertinya perlu kita kasih pelajaran, usul Suci. Secepat kilat ia langsung mendekati Amira dan menjambak keras rambutnya. Au, sakit, lepasin, teriak Amira histeris. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melepas cekalan tangan yang menjambak kuat rambutnya. Rasakan, mau nurut sama kita atau mau ditambah lagi hukumannya? Jadi anak baru itu jangan nyolot, gertak Dewi. Ia tersenyum sinis mendengar rintihan Amira. Aduh, sakit. Iya, lepasin. Aku bakal nurut sama kalian, ucap Amira tampak pasrah. Sepertinya ia tak punya pilihan lain. Jika di dalam sel ia terus melawan, maka ia yakin dirinya tak akan aman. Gitu kayak dari tadi. Jadikan aku nggak buang-buang tenaga untuk menjambakmu. Sana, buruan pijitin Betty, perintah Suci. Senyum kepuasan langsung menghiasi wajahnya. Sini, pijitin yang bener. Jangan nyolot jadi orang. Itu muka kenapa bisa rusak begitu? Tanya Betty. Meskipun ia terkenal sangat galak oleh penghuni lain, tapi rasa ingin tahunya lumayan tinggi juga. Kena siraman air keras, lirik Amira. Dengan sekuat tenaga ia terus memijat punggung wanita bertubuh bongsor itu. Hah? Kena siraman air keras? Kenapa malah masuk penjara? Kamu berbuat salah ya? Atau kamu nyiram air keras juga? Rasain, jadi orang itu, makanya jangan banyak tingkah, cibir Betty. Diam-diam ia mengakui dan menikmati pijatan yang diberikan Amira. Buruan, pijitin yang bener. Habis itu kipasin aku. Gerah benar nih cuaca. Keluh Suci. Beberapa kali ia mengipas-ngipaskan kardus di depan mukanya. Iya, tapi kan saya, protes Amira. Belum selesai bicara, ia langsung mendapat pelototan mata dari Suci. Iya, nanti bakal saya kipasin kok, ralat Amira cepat. Dalam hati ia mulai merutuki kebodohannya sendiri. Ini semua gara-gara Alex. Kalau saja ia tidak terpancing, pasti masih bisa tinggal bebas dalam kontrakan. Nah gitu, jangan nyolot jika mau aman tinggal di sini, ucap Dewi tersenyum sinis. Dari keempat penghuni ruang sempit itu, hanyalah Elsa yang sedari tadi diam. Ia sebenarnya orang baik. Karena keadaan dan jebakanlah
yang akhirnya membawa wanita bertubuh semampai itu menjadi penghuni jeruji besi. Hasil sidang telah keluar dan Amira dinyatakan bersalah. Peselingkuh itu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Lumayan lama memang, tapi Amira bisa apa selain menerima dan meratapi putusan itu? Pada makan yang benar dan jangan gaduh, ucap petugas sambil membagikan nasi bungkus. Terima kasih Pak, jawab Elsa. Akhirnya ia mau bersuara juga. Ia menatap kepergian petugas bertubuh tegap itu dengan senyuman lega. Cacing yang sedari tadi meronta dalam perutnya seakan mendapatkan pertolongan. Hei Amira, siniin laukmu, ucap Betty. Secepat kilat ia langsung merebut cepat potongan tahu dari nasi bungkus milik Amira. Jangan dong Betty, aku makan sama apa? Kalau tahu itu kamu ambil, protes Amira tak terima. Matanya terus menatap tahu dengan ukuran cukup mini. Itu bukan urusan saya. Masih untung aku sisain nasinya buat kamu, ucap Betty dengan senyuman bengis. Kedatangan Amira sebenarnya membawa angin segar tersendiri baginya. Namun hal lain ia rasakan saat melihat sikap Amira. Rupanya bakal ada kesulitan tersendiri yang bakal ia hadapi. Mengingat betapa kerasnya hati Amira, bahkan dengan terang-terangan berani membantah perintah darinya. Beruntung, 3 penghuni sebelumnya masih bisa ia akali. Dan enaknya lagi, ketiganya juga membantunya saat Amira mulai berani dengannya. Meski di dalam bui, tapi membawa kemenangan tersendiri di hatinya. Woi, itu tempat tidur saya. Minggir, usir Dewi. Ia begitu kesal melihat Amira seenaknya sendiri menguasai wilayahnya. Cuma mau tidur, tinggal merem aja, ribet amat sih, cibir Amira. Bergegas ia menggeser tubuhnya, berharap ini tempat yang bebas kuasa lagi. Loh, kok malah pindah di situ? Situ punya aku Amira. Sana tempatmu di pojokan, sentak Suci. Sejak pertama melihat Amira, entah mengapa wanita berambut pirang itu sudah tak menyukai Amira. Tapi kan di pojokan hawanya lebih dingin. Aku enggak mau, protes Amira. Meski mendapat tatapan sengit dari ketiganya, ia seakan tak peduli lagi. Anak baru aja kebanyakan protes. Mau kamu mencicipi bogem dari tanganku, ucap Betty. Sebagai penguasa sel, ia memang selalu menunjukkan power andalan agar disegani lawan. Woi, memang siapa kamu? Beraninya ngancam aku. Sedikit pun aku enggak takut, balas Amira. Meski hatinya ketar-ketir dan tak ada nyali. Entah mengapa kata-kata itu bisa keluar dari mulutnya. Apa dia lupa luka di wajahnya juga masih menganga? Wah, nantangin dia bos. Belum tahu bos ini siapa, ucap Suci seakan mempercikkan api dalam sekam. Buk, rasakan. Gimana, masih kurang ya? Ejek Betty. 2 bogem mentah berhasil ia daratkan ke wajah Amira. Sakitnya. Kurang ajar kamu ya. Memang kamu pikir dirimu ini siapa? Dasar drum gentong, ejek Amira. Secepat kilat ia langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Nettie. Plak. Beraninya kamu, pekik Betty. Sekuat tenaga, wanita bertubuh bongsor itu langsung menjambak Amira.
Tentu saja Amira juga tak tinggal diam. Harga dirinya seakan diinjak-injak. Ayo, terus. Itulah kata-kata yang keluar dari Suci dan Dewi. Sedang memilih untuk diam dan tak ikut campur. Keributan yang terjadi di dalam sel berhasil menarik perhatian petugas. Secepat kilat petugas rutan langsung memisahkan dua orang penghuni yang menjadi biang keributan. Apa-apaan kalian ini? Tahu sudah malam, masih saja bikin keributan, geram petugas. Dia itu yang memulai, Pak. Masa iya, saya enggak dikasih tempat untuk tidur. Aduh Amira. Ia akan membuat Betty tak berkutik lagi. Tanpa ia sadari, hal inilah sama saja membangunkan singa tidur. Woi, enak saja kamu kalau ngomong. Jangan sembarangan ya, kertak Betty tak terima. Tentu saja ia takut jika sipir itu percaya ucapan Amira. Udah berantemnya, udah pada tua-tua juga nggak ada malu-malunya. Ini ruangan bebas untuk kalian, jangan main kuasa-kuasa sendiri, ucap sang sipir. Tuh dengerin, ejek Amira tersenyum puas. Kamu juga dengerin, saya ngomong buat semuanya, gertak sang sipir. Hahaha, emang enak, kena mental enggak tuh, ejek Suci. Meski lirih, tapi ucapannya masih bisa terdengar di telinga Amira. Sudah, semua diam, istirahatlah, karena besok pagi ada hukuman spesial untuk kalian berdua. Jangan sampai bikin keributan lagi, ucap sang sipir. Ia langsung berlalu saat para penghuni jeruji itu kompak saling diam. Ini semua gara-gara kamu, ucap Betty emosi. Namun seketika ia langsung diam karena tak ada respon apapun dari Amira. Ya, wanita yang masih sah menjadi istri dari Alex itu memilih langsung tidur. Ia merasa percuma saja menanggapi Betty, karena itu sama saja bakal membawanya ke dalam persoalan baru lagi. Pagi harinya, Amira mulai menyesuaikan diri dengan keadaan. Meski terkadang ada kesedihan tersendiri dari lubuk hatinya. Andai saja ia tak mengutamakan nafsu dan setia sama suaminya, tentu saja hidupnya bakal tenang dan masih bisa hidup bebas tanpa kekurangan. Penyesalan memang datangnya di belakang. Apalagi jika ia tahu Amran dan Sarah lagi bahagia-bahagianya dalam menjalin kasih. Sungguh berbanding terbalik dengan nasibnya kini dan Alex. Betty, Amira, ayo buruan ikut saya, pinta sang sipir. Kita mau kemana Pak? Tanya Betty. Sudah, jangan banyak tanya. Ikuti saja apa kata Pak Sipir. Susah amat jadi orang, cibir Amira. Keduanya lantas mengikuti langkah pria berbadan tegap itu menuju halaman samping rutan. Tak lupa, sang sipir menyerahkan alat-alat kebersihan. Rupanya, inilah hukuman yang bakal diberikan. Kalian berdua bersihkan area ini hingga benar-benar bersih. Ingat, jangan ada keributan, ucap sang sipir penuh penekanan. Tapi Pak, ini kan luas banget. Mana hanya berdua lagi dengan Amira. Mana kami mampu, protes Betty. Ia memang hanya jago soal adu mulut. Soal pekerjaan ginian, mana dia mampu. Yang ada hanya mengeluh berkepanjangan. Jangan banyak protes. Lakukan saja apa yang saya minta. Atau hukumannya mau saya tambah lagi, ancam sang sipir. Jangan Pak, ini saja sudah cukup kok, ucap Amira buru-buru. Dan disinilah yang membuatnya semakin kesal dengan sosok Betty. Ya sudah,
Silahkan dikerjakan dengan benar. Bakal saya pantau dari sini, pungkas sipir kemudian. Dengan langkah kontai, keduanya mau tak mau harus menjalankan hukuman ini. Lebih tepatnya hukuman untuk Betty, biang rusuh yang selalu saja membuat pusing para sipir. Hanya saja Amira harus ikut dihukum karena ikut dalam keributan. Woi, kerjain sana yang bener. Awas saja kalau masih ada yang kotor, ucap Betty. Ia terlihat begitu santai saat bekerja. Beda jauh dengan Amira. Tanpa kamu suruh, saya juga sudah bekerja dengan benar. Jangan cari gara-gara ya, ucap Amira sinis. Kamu itu yang bikin gara-gara, ucap Betty tak terima. Namun Amira lebih memilih untuk diam, karena dia melihat sang sipir tengah mengawasi keduanya. Woi, enggak punya telinga ya, ucap Betty lagi. Secepat kilat ia langsung melemparkan alat kebersihan pada Amira. Betty bersambung.